pagi anak-anak, apa kabarnya kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Ibu Yanda dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini pembelajaran kita adalah teks berita di kelas 8 semester 1. Apakah kalian sudah siap? Oke, siapkan buku dan alat tulisnya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran teks berita, kalian harus tahu kompetensi dasar dan tujuan setelah pembelajaran ini. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi unsur-unsur berita yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menjelaskan teks berita dan unsur-unsur teks berita. Baiklah anak-anak, sebelum kalian memahami apa itu berita, yuk kita simak video berikut. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 kasus, sehingga total kasus COVID-19 Indonesia adalah sebanyak 207.203 kasus. Kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak 2.310 pasien, sehingga total kasus sembuh adalah sebanyak 147.510 pasien. Sementara itu kasus meninggal dunia juga bertambah 120 orang, sehingga total kasus meninggal dunia ada 8.456 kasus. Nah anak-anak, apa kalian sudah menyaksikan tayangan tadi? Ternyata tayangan tadi memberitakan penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Lalu, apa sih teks berita itu? Berita adalah pemberitahuan kepada khalayak tentang kejadian yang sedang atau telah terjadi. Namun, tidak semua hal dapat dijadikan topik sebuah berita. Berita harus ditulis secara objektif atau benar-benar terjadi berdasarkan keadaannya. Seorang penulis tidak boleh memasukkan opini pribadinya ke dalam berita yang dia tulis. Karena jika penulis memasukkan opini pribadi ke dalam tulisannya, maka tulisan tersebut tidak objektif lagi, atau kita sebut dengan hoax. Ini adalah ciri dari teks berita. Yang pertama, objektif dan faktual. Berita tersebut harus benar-benar terjadi. Yang kedua, aktual. Berita tersebut baru saja terjadi atau masih hangat diperbincangkan. Yang ketiga, menyajikan peristiwa. Berita tersebut memiliki satu kejadian yang memang layak diberitakan. Yang keempat, jelas. Berita tersebut memiliki sumber serta data-data pelengkap yang jelas. Yang kelima, memuat unsur 5W1H atau kita kenal dengan adik simbah. Isi dalam teks berita memuat unsur 5W tambah 1H atau adik simbah. Yuk kita bahas ya. Adik simbah. A. Apa? Di mana? K. Kapan? Si. Siapa? M. Mengapa? Dan ba. Bagaimana? Ibu jelaskan satu persatu ya. A. Apa? Menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Di mana? Menanyakan tempat di mana peristiwa itu terjadi. K. Kapan? Menanyakan waktu. Kapan peristiwa itu terjadi. Si. Siapa? Menanyakan pelaku. Siapa yang mengalami peristiwa itu. M. Mengapa? Menanyakan penyebab. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan ba. Bagaimana?
bagaimana proses terjadinya peristiwa itu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan video ini kalian bisa memahami apa itu berita, ciri-ciri dari sebuah berita, dan unsur-unsur sebuah teks berita. Tetap semangat belajar di rumah.